Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman tetap dalam keadaan sehat dan bersemangat. Good morning Sumatera, how are you? Just fine. Good morning Jawa, how are you? Just fine. Good morning everybody, and how are you today? Good morning Papua, how are you? Just fine. Good morning Sulawesi, how are you? Just fine. Good morning Manado, how are you? Just fine. Good morning everybody, and how are you today? Good morning Rinjani, how are you? Just fine. Good morning Bromo, how are you? Just fine. Good morning Merapi, how are you? Just fine. Good morning everybody, and how are you today? Good morning Al Iman, how are you? Just fine. Alhamdulillah, teman-teman bertemu lagi dengan Bu Ida dan Bu Indi dalam Sentra Balon. Nah, sudah siap bermain? Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya teman-teman. Tangan kanan ke atas, sling. Tangan kiri ke atas, sling. Bertemu, hak. Mari kita berdoa. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selamat bermain teman-teman. Oke teman-teman, hari ini Bu Ida akan menginformasikan kepada teman-teman tentang satu alat musik dari daerah Papua. Nah, alat musik ini biasanya digunakan sehari-hari maupun digunakan untuk upacara-upacara adat tradisional. Nah teman-teman, ada dua jenis alat musik yang akan diinformasikan oleh Bu Ida. Sebelumnya kita bernyanyi bersama yuk, yaitu menyanyikan lagu tradisional atau lagu daerah dari Papua, yaitu lagu Apuse. 1, 2, 3. Apuse kokonau yarabe sorendoreri buflen sobarinema bekipase. Apuse kokonau yarabe sorendoreri buflen sobarinema bekipase. Nah, nanti kita akan bernyanyi lagi lagu Apuse diiringi dengan alat musik ya teman-teman. Sekarang Bu Ida mau menginformasikan alat musik apa sih? Kita buka bersama yuk. 1, 2, 3. Open please. Nah teman-teman, ini ada gambar apa ya? Iya, ini adalah peta daerah Sulawesi dan juga Maluku teman-teman. Selain itu juga ada Papua. Di sini Bu Ida akan menginformasikan yang pertama yaitu alat musik pikon. Nah, alat musik pikon adalah alat musik tiup yang sering digunakan oleh warga atau suku di Papua ketika mereka biasanya para pria itu setelah bekerja seharian kemudian beristirahat, mereka akan membunyikan alat musik pikon. Caranya dengan ditiup, kemudian di ujungnya itu ada talinya teman-teman, jadi ditiup dan ditarik talinya seperti itu. Yang kedua yaitu alat musik ini dia, alat musik tifa. Tifa adalah alat musik yang merupakan ikon atau simbol dari suku-suku di Papua loh teman-teman. Tifa ini merupakan alat musik yang cara memainkannya dengan dipukul. Nah, di sini Bu Ida sudah menyiapkan salah satu alat musik yang bentuknya itu mirip dengan tifa teman-teman, yaitu djembe. Nah, hanya saja kalau tifa dia bentuknya lebih panjang atau lebih ramping teman-teman. Nah, alat musik tifa ini digunakan untuk upacara-upacara adat atau penyambutan tamu
penting. Nah, sekarang kita mau coba yuk alat musik tifa. Nah, ditutup dulu ya. Oke, kita akan menyanyikan bersama-sama lagu Apuse dengan iringan Cime atau tifa. 1, 2, 3. Apuse kokondao yarabe sorendoreri uflenso maninema beki pase. Apuse kokondao yarabe sorendoreri uflenso maninema beki pase. Nah teman-teman, yang Bu Ida gunakan ini adalah alat musik djembe. Yang mana alat musik djembe ini juga mirip dengan tifa. Hanya saja, kalau alat musik tradisional tifa itu bentuknya lebih ramping teman-teman. Kepalanya ini lebih ramping dan lebih panjang. Suara yang dihasilkan juga lebih nyaring dibandingkan dengan djembe. Nah, ada satu lagi loh, alat musik yang mirip dengan tifa atau djembe, yaitu ketipung dan gendang. Hanya saja kalau ketipung dan gendang suaranya biasanya dihasilkan itu lebih besar dan digunakan untuk mengiringi lagu-lagu modern. Seperti itu teman-teman. Sekarang kita akan bertemu dengan Bu Indi untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya. Kita panggil Bu Indi yuk. 1, 2, 3. Bu Indi, sini dong, tak kasih senyum manis. Teman-teman, my friend. Nah, tadi Bu Ida sudah menjelaskan kepada teman-teman tentang apa ya? Iya, tentang salah satu alat musik tradisional yang berasal dari suku Papua atau daerah Papua. Nah, kali ini sebelum kita membangun, Bu Indi akan menunjukkan kepada teman-teman beberapa gambar dari bangunan rumah adat Papua yang disebut dengan rumah Honai. Rumah apa teman-teman? Rumah Honai. Kita buka bersama yuk. Nah, gambar yang pertama, ada gambar apa ya? Iya teman-teman, ini adalah salah satu suku yang tinggal di daerah Papua. Suku ini biasanya disebut dengan suku Asmat. Nah, suku Asmat adalah salah satu suku yang tinggal di daerah Papua. Nah, ternyata teman-teman, para suku Asmat ini memiliki tempat tinggal juga loh, sama seperti teman-teman. Mereka juga memiliki rumah walaupun mereka tinggal di daerah hutan, di wilayah hutan. Kita lihat yuk rumah tempat tinggal suku Asmat. Nah, gambar yang kedua adalah gambar rumah Honai teman-teman. Rumah Honai adalah rumah yang dijadikan tempat tinggal para suku Asmat. Di rumah Honai ini bentuk dasarnya adalah lingkaran. Seperti yang teman-teman lihat, atapnya berbentuk setengah lingkaran. Kemudian bagian badan rumahnya berbentuk persegi atau persegi panjang yang melingkar. Seperti itu teman-teman. Nah, karena rumah suku Asmat ini berbeda dari rumah yang lain teman-teman, di rumah Honai ini terbuat dari atap yang diambil dari jerami atau tangkai padi yang sudah dipanen. Kemudian bagian badan rumahnya terbuat dari anyaman teman-teman. Oke, kita beralih ke gambar 3. Nah, di gambar 3 teman-teman bisa melihat orang-orang suku Asmat yang sedang membangun rumah Honai teman-teman. Nah, rumah Honai ini loh ternyata adalah rumah yang wajib ditinggali oleh suku Asmat laki-laki teman-teman. Bu Indi, apakah boleh suku Asmat perempuan tinggal di rumah Honai? No, rumah Honai hanya ditinggali oleh suku Asmat laki-laki. Bagi suku Asmat perempuan memiliki rumah yang disebut dengan EBI. Nah, seperti itu. Dan bentuknya sama seperti rumah Honai. Saat pembangunan rumah Honai, suku Asmat laki-laki bergotong royong teman-teman atau bekerja sama untuk membangun rumah Honai sebagai tempat tinggal mereka. Oke, selanjutnya ada gambar keempat. Nah teman-teman, rumah Honai itu
tidak berdiri sendiri teman-teman, tetapi di dalam satu wilayah terdapat beberapa rumah Honai yang dibangun atau yang berdiri di sana. Jadi suku Asmat tersebut memiliki rumah yang berdampingan. Nah, seperti ini kurang lebih teman-teman. Terdapat beberapa rumah Honai di satu wilayah. Karena para suku Asmat itu tinggal di daerah terbuka teman-teman, seperti contohnya hutan. Nah, ketika mereka lapar, mereka akan panen atau mengambil umbi-umbian yang ada di sekitarnya. Dan rumah Honai ini teman-teman tidak hanya berfungsi untuk tempat tinggal, tetapi juga berfungsi untuk yang pertama sebagai kandang hewan-hewan mereka di sana seperti babi, karena mereka berburu babi. Kemudian yang kedua, dijadikan sebagai tempat atau lumbung menyimpan umbi-umbian teman-teman. Jadi untuk persediaan makanan. Juga digunakan sebagai tempat diskusi bagi mereka para suku Asmat. Nah, teman-teman, my friend, penasaran dengan bagian dalam dari rumah Honai? Nah, ternyata teman-teman, karena rumah Honai ini sangat mungil dan sederhana, di bagian dalamnya hanya terdapat satu ruangan yang bisa dijadikan beberapa fungsi teman-teman, seperti tadi untuk menyimpan umbi-umbian dan sebagai tempat diskusi. Oke, selanjutnya, nah walaupun mereka tinggal di bangunan yang sangat sederhana dan mungil, para suku Asmat ini tinggal dengan tenang dan tentram teman-teman. Iya, seperti itu teman-teman. Oke, gambar yang terakhir adalah alat musik dari Papua, yaitu yang namanya tifa. Apa teman-teman? Tifa. Alat musik tifa digunakan untuk biasanya upacara, kemudian tari-tarian yang mereka lakukan di sekitar rumah Honai. Seperti itu ya teman-teman. Kita tutup dulu gambarnya. Nah, setelah ini, Bu Indi dan Bu Ida akan mengajak teman-teman untuk membangun. Nah, pastikan teman-teman fokus ya. Sudah siap? Let's go! Hai teman-teman. Nah, kali ini Bu Indi dan Bu Ida akan mengajak teman-teman untuk melakukan kegiatan membangun. Hari ini kita akan membangun rumah adat Papua atau yang disebut dengan rumah Honai. Rumah apa teman-teman? Honai. Di sini Bu Indi sudah membangun rumah Honai. Yuk kita lihat apa saja sih bagian-bagian dari bangunan rumah Honai. Let's go. Nah teman-teman, rumah adat Papua atau rumah Honai adalah rumah dengan bangunan yang minimalis dan mungil seperti ini. Cukup mudah teman-teman membuat rumah Honai, karena rumah Honai adalah rumah yang didirikan atau dibangun di daerah sekitar hutan. Teman-teman juga boleh menambahkan unsur-unsur dekorasinya, seperti ada pohon-pohon, kemudian ada orang-orangan yang berperan sebagai suku Papua. Kemudian teman-teman juga boleh menambahkan hewan-hewan yang ada di hutan. Ada apa saja ya? Iya, ada gajah, ada jerapah, ada kuda nil, dan masih banyak lagi. Nah, teman-teman boleh membangun lebih dari satu rumah Honai, karena rumah Honai rumah yang sangat kecil atau mungil. Jadi teman-teman boleh membangun lebih dari satu. Bu Indi membangun 4 rumah Honai. Nah, Bu Indi juga menambahkan ada aliran sungai, karena di dalam hutan juga terdapat aliran sungai teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Teman-teman boleh loh membangun rumah Honai, tentunya dengan kreativitas teman-teman sendiri. Sudah siap membangun teman-teman? Siap? Kita ucapkan dulu yuk aturan bermain di sentra balok. 1. Balok untuk membangun. 2. Pastikan teman-teman membangun dengan fokus dan tuntas. Yang ketiga, jangan lupa recalling bersama mama atau ayah di rumah. Kemudian yang keempat, beres-beres. Jangan lupa beres-beres teman-teman. Teman-teman bisa loh melakukan kegiatan membangun di rumah bersama mama, ayah, kakak, atau adik. Pastikan teman-teman tetap mengikuti aturan mama dan ayah di rumah. Sudah siap? Sudah siap?
siapkah? Ya, 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 sudah siap dong. Dong, 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 dong. Selamat mencoba dan bermain teman-teman. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Bu Indi. Kali ini, sebelum kita mengakhiri kegiatan Sentra Balok, Bu Indi mau mengajak teman-teman untuk melakukan satu kegiatan lagi. Wah, kira-kira akan membuat apa ya? Membuat apa? Iya, Bu Indi akan mengajak teman-teman untuk membuat alat musik tifa loh. Wah, bisa tuh bisa ya? Bisa teman-teman. Caranya cukup mudah dan sederhana. Sebelumnya, Bu Indi akan menyampaikan alat dan bahan yang teman-teman butuhkan. Yang pertama, siapa tahu ini namanya apa? Gunting, gunting, gunting itu namanya. Pastikan ketika teman-teman menggunakan gunting, teman-teman menggunakan alat sesuai dengan fungsinya. Siapa tahu ini namanya apa? Lem, lem, lem itu namanya. Lem berfungsi sebagai perekat atau untuk merekatkan kertas. Kemudian teman-teman boleh menyiapkan alat tulis. Di sini Bu Indi menyiapkan ballpoint. Teman-teman boleh loh menggunakan spidol. Boleh spidol hitam atau spidol warna. Kemudian teman-teman juga akan menyiapkan kertas origami aneka warna. Nah, teman-teman akan menyusun kepingan-kepingan geometri menjadi bentuk alat musik tifa, teman-teman. Alat musik dari Papua. Nanti teman-teman bisa loh mendownload LK atau lembar kerja untuk teman-teman seperti ini bentuknya. Nah, di lembar kerja teman-teman sudah terdapat gambar atau contoh alat musik tifa. Nah, teman-teman, contoh yang tadi ada di lembar kerja teman-teman seperti ini bentuknya teman-teman. Wah, besar ya tifanya. Oke, bagaimana cara membuatnya Bu Indi? Caranya cukup mudah loh teman-teman. Teman-teman membuat pola geometri di atas kertas origami. Bentuk geometrinya apa saja Bu Indi? Bu Indi sudah menyiapkan bentuk geometri yang pertama teman-teman. Nah, ada bentuk trapesium, benar sekali. Kemudian Bu Indi juga punya bentuk geometri elips namanya. Apa teman-teman? Elips yang berbentuk bulat tapi pipih atau gepeng seperti ini. Dan ada juga bentuk persegi panjang. Yang terakhir, Bu Indi juga punya bentuk apa ya? Bentuk ini adalah bentuk yang menyerupai tabung, teman-teman. Nah, geometri-geometri tersebut akan teman-teman susun di atas lembar kerja teman-teman. Tentunya dengan menggunakan lem, teman-teman. Nah, jadinya seperti apa ya? Tada! Wah, bagus ya teman-teman. Nah, alat musik tifanya berwarna-warni loh. Menarik sekali. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ada bentuk elips, trapesium, persegi panjang, dan bentuk yang menyerupai tabung. Setelah ditempel seperti ini, teman-teman bisa loh menghias alat musik tifanya, seperti menambahkan ukiran-ukiran atau gambar pada alat musik tifanya menggunakan spidol. Oke teman-teman, cukup mudah dan sederhana kan caranya? Siap melakukan? Siap? Pastinya teman-teman melakukan dengan fokus dan tuntas. Oke, let's go! Nah teman-teman, itu tadi adalah kegiatan Sentra Balok minggu ini. Sampai jumpa di kegiatan Sentra Balok berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastikan teman-teman tetap menjaga kesehatan dan juga menerapkan 3M. Mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Sampai jumpa.